Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi di sini ke Al-Quran 9 kelas 7 di semester kedua. Mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan kami ilmu dan berikan kami kefahaman. Amin amin ya robbal alamin. Anak soleh-soleha, hari ini di pertemuan Al-Quran 9, pertemuan ke-9 di semester 2, kita akan bertemu dengan Quran Surat Al-Balad. Ya, ini surat ke-90 ayat 1-5, dan kita akan membahas nanti tentang tasdid hukum dan tasdid asli. Yuk kita bahas ya. Mari sama-sama kita membaca ayat ini, surat Al-Balad ayat ke-1-5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu an la yaqdir alayhi ahad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu an la yaqdir alayhi ahad. La uqsimu bihadzal balad. Ini ada huruf mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat ya nak. Ini namanya mad jaiz munfasil. Ada mim suku, ada mim. Oh bukan ya. Bihadzal balad. Ini alifnya dibaca dengan jelas, lamnya maka alif lam komariah. Balad. Qalqalah ada di waqaf ya nak ya. Ada huruf dal di waqaf, maka dibacanya qalqalah kubro. Wa anta hillum bihadzal balad. Ini juga ya, termasuk ada huruf qalqalah, huruf dal di berhenti di waqaf, maka dibacanya qalqalah kubro. Balad. Wa walidiu. Ini ada kasrotain bertemu dengan huruf waw. Ini dinamakan wa walidiu wa ma walad. Idgham bigunnah ya. Ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Wa ma-nya matobi'i walad. Ini ketemu lagi kita dengan qalqalah ya. Qalqalah kubro. Laqad. Nah, ini laqad. Dia bertemu di qalqalah di tengah kalimat. Ini dinamakan qalqalah sugro. Laqad khalaqnal. Nah, khalaqnal. Ketemu lagi dengan qaf juga ya. Insana khalaqnal. Ini ada alif lam komariah dibaca dengan jelas. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf sa. Sana, insana dibaca samar ya nak ya. Ini hukum nun sukun bertemu dengan huruf sin. Masih ingat ya? Ikhfa ya. Fi kabad. Ini ada qalqalah kubro lagi. Ayah sabu allai. Nah, ya sabu allai. Idgham bila guna nun sukun ketemu dengan huruf lam. Lai yaqdiru. Nun sukun lagi bertemu dengan huruf ya. Nun sukunnya tidak terlihat ya. Tapi ini allai yaqdiru. Nun sukun ketemu dengan huruf ya. Ini idgham iya bigunah ya. Yaqdiru. Ini qalqalah sugro. Alaihi ahad. Ada huruf dal mati di wakaf atau diberhentikan di wakaf, maka qalqalah kubro ya. Oke, mari kita baca terjemahnya nak. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri apa? Mekah. Anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Nabi Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Ya, kita tahu Nabi Muhammad berada di Mekah ya. Wa walidiu wa ma walad. Dan demi pertalian
bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Ayahsabu anna yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Oke, mari kita bahas tafsirnya ya. Ini tafsir Ibnu Katsir hari ini kita membahas tentang la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, al-balad, ya ini kota apa? Kota Mekah. Sesungguhnya kota ini telah diharamkan, disucikan oleh Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, ini adalah kota Mekah ini, kota yang sangat kota Mekah ini kota yang diharamkan, yaitu diharamkan dalam arti bukannya diharamkan apa, tapi disucikan. Kata-kata haram ini diartikan dengan tanah yang disucikan, dimuliakan, diharamkan untuk berbuat buruk, diharamkan untuk orang-orang yang berniat jelek ya datang ke sini, karena semuanya datang ke sini untuk liilai mardotillah ya, untuk mencari keridhaan Allah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Kota ini menjadi kota yang suci karena disucikan oleh Allah sampai hari kiamat. Allah yang menentukan ini. Bahkan Allah menegaskan bahwa ini adalah kota suci, yang mengatakan kota suci ini adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran ya. Para ulama mengatakan ini kota suci yang disucikan oleh Allah sampai hari kiamat nanti ya. Semua orang datang ke sini untuk apa? Untuk mengagungkan Allah ya. Untuk mencari ridhonya Allah, untuk beribadah ya. Wawalidi wa mawalad, dan demi bapak dan anaknya, yakni al-walid artinya orang yang beranak, dan wa mawalad artinya orang yang mandul tidak dapat beranak. Allah bersumpah demi seorang manusia yang bisa memiliki anak dan orang yang mandul yang tidak beranak. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menentukannya, dan Allah Maha berkehendak menentukan siapa yang bisa memiliki keturunan dan siapa yang tidak memiliki keturunan ya. Ini adalah takdir yang Allah berikan. Lalu ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, Al-Balad ayat 4-nya, yakni dari nutfah menjadi alaqah, lalu menjadi segumpal daging ya. Dari setetik mani lalu menjadi segumpal daging. Dengan kata lain, manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Ibunya menyusuinya dengan susah payah. Ya. Capek nyusuin itu ya. Disapinya lagi pun ibunya repot lagi karena rewel ya anaknya ya nak. Dan kehidupan kita di masa bayinya susah payah pula. Maka dia mengalami fase-fase tersebut dengan susah payah. Mau bisa belajar berdiri saja susah payah. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi ya. Memang kehidupan itu susah payah. Mau tumbuh giginya, rasain sakit, rewel anaknya, susah payah, ibunya capek, anak itu pun merasakan kelelahannya ya, dan bersusah payah itu manusia. Berarti Allah yang sudah menyatakan dalam firman-Nya, subhanallah ya. Di sini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Balad tentang proses fase-fase manusia mengalami dari ibunya melahirkan dengan susah payah, membawa 9 bulan, lalu melahirkan, lalu membesarkannya sehingga dia menjadi dewasa. Makanya tidak pantas ya ketika kita menjadi manusia, menjadi seorang anak yang jadi seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Sudah seharusnya kita menjadi anak-anak yang berbakti ya nak ya. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi anak-anak yang berbakti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ayat kelimanya Allah berfirman dalam surat Al-Balad, ayahsabu anna yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya, yaitu yang akan mengambil hartanya. Bahkan Imam Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, apakah manusia itu menyangka halnya sekali-kali tiada seorang yang berkuasa atasnya. Ibnu Adam berpendapat bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini dari manakah dia memperolehnya dan kemanakah dia membelanjakannya. Sudah susah payah seperti itu, apakah Allah dianggapnya tidak memiliki perhitungan atas setiap hamba ya, apa yang dia lakukan
Ketika harta yang dia cari pun memang lelah, semuanya akan merasakan lelah, tetapi Allah akan mengganjar semuanya. Allah akan sudah memperhitungkan. Bahkan di sini pertanyaan yang seharusnya direnungi, bukan pertanyaan yang perlu dijawab, tapi yang harus direnungi untuk kita semua. Jangan dikira kesusahan-kesusahan ini tidak akan bernilai, tetapi semuanya akan bernilai. Kesusahan kita, beruntung orang-orang yang mencari ridhonya Allah, lalu berjalan menuju perbuatan-perbuatan dengan cara yang baik, maka dia akan diganjar juga dengan kebaikan. Dan sungguh merugi orang yang hanya mengharapkan kehidupan duniawi saja, lalu menghalalkan segala cara karena untuk kenikmatan hidup di dunia, sehingga nantinya dia pun akan memperoleh keburukannya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah mudahkan kita ya anak ya, untuk beriman kepada Allah, yakin dengan pertemuan dengan Allah, sehingga kita pun bisa menjadi anak-anak yang selamat di dunia dan akhirat. Kita menjadi manusia yang selamat hidup di dunia dan di akhirat, juga menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ini anak soleh soleha ya, pembahasan kita di surat Al-Balad ayat 1-5. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk lebih semangat lagi menghadapi kehidupan ya nak ya, dengan yakin bahwa menjadi orang baik tidak boleh putus asa, terus semangat, karena memang hidup itu sulit, hidup itu memang susah, tetapi orang-orang yang di dalam kesusahannya tetap mencari keridhaan Allah, sungguh orang-orang yang akan beruntung. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Anak soleh-soleha, hari ini kita bertemu dengan pembahasan tentang tasydid hukum. Apa tasydid hukum? Tasydid hukum adalah tasydid yang diberikan karena adanya hukum pertemuan atau peleburan antara huruf atau kata yang satu dengan huruf atau kata berikutnya, berada di tengah ayat atau pada saat wasol, seperti tasydid yang ada di dalam hukum-hukum idgham biguna, idgham biguna, idgham bilaguna, mutajanisain, mutaqaribain, mutamasilain, dan mislain. Tasydid hukum seringkali dianggap sebagai simbol atau penandaan yang tidak mesti ada di dalam Al-Quran. Contohnya ini ya, dan kita juga tadi baca ya, di dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidiu wa ma walad, wa walidiu ada tanwin, dia seperti sama dengan ini, wa may ya'mal. Nah ya, ini idgham biguna, nun sukun bertemu dengan huruf ya, wa may ya'mal ya, seharusnya ditandain ini, dikasih tanda ini. Tetapi jika ada Al-Quran yang bertanda ini, ada Al-Quran yang tidak tanda seperti ini tidak mengapa, karena memang ini sudah hukumnya nun sukun ketemu dengan ya, maka harus diidgham. Ada yang mungkin ayat suci, jadi kita tidak heran ya ketika membuka ayat Al-Quran yang di sana di Al-Qurannya ditulis dengan tulisan ada tasydidnya dan tidak ada tasydidnya. Sebenarnya ini termasuk yang apa, hukum tasydid hukum ya, jadi tidak mewajibkan, nah tidak memberikan kesalahan yang fatal. Tasydid hukum seringkali dianggap sebagai simbol atau penandaan yang tidak mesti ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran yang ada itu wajar, yang tidak ada pun itu wajar, karena itu dibaca termasuk idgham ya. Ini ciri-cirinya ya, idgham biguna, idgham bilaguna, mutajanisain, mutaqaribain, mutamasilain, dan mislain. Oke, semoga paham ya nak ya. Oke, selanjutnya kita bertemu dengan tasydid asli. Nah, tadi tasydid hukum, sekarang tasydid asli. Tasydid asli mesti ada di dalam Al-Quran, karena apabila tasydid asli ini tidak ditulis dapat menyebabkan kekeliruan yang sangat fatal. Contohnya adalah bahwa setiap ada huruf mim dan nun bertasydid, maka hukum bacanya dinamakan gunnah. Nah, ini harus jelas ya, mau dibaca gunnah nun atau mau dibaca gunnah mim. Ya, lama bacaan guna adalah satu alif atau dua harokat. Membacanya harus dibaca dengan suara dengung. Nah ini ya, zerrotin awal aslinya ini ya, tetapi dia bisa ditulis dengan, dia kadang ditulisnya seperti ini ya, zerrotin, padahal dibacanya pun segini, zerrotin ya. Ini mesti ada, tasydid ini harus ada, ini karena tasydid asli ya. Wakadzaba. Kata-kata wakadzaba ini sebenarnya ketika dijabarkan dia harus, cara membacanya ini harus dua za, karena
kasih tasdid wa kadzaba. Nah, makanya harus jelas ya. Di Al-Qur'an harus tertulis seperti ini, ada tasdidnya. Wa husila. Wa husila. Ya, wa husila pun ini harus ada tasdidnya. Padahal sebenarnya kalau dibaca ini jadi seperti ini ya, soundnya seperti itu. Tabat, tabat ya, kata-kata tabat ini mesti ada ya di dalam surat Al-Ahqaf ya. Oke, semoga paham ya nak ya antara perbedaan tasdid hukum dan tasdid asli. Anak soleh soleha, alhamdulillah kita sudah selesai pertemuan kali ini. Kita berada di tugas tuliskan ayat dan terjemah surat Al-Balad ayat 90 sampai 1 sampai 5. Lalu buat video hafalan kamu, boleh dibuat dengan voice note-mu ya nak ya. Kerjakan latihan halaman 47B. Nanti kirimkan ke Google Classroom. Oke, Ibu tunggu tugas kalian ya nak ya. Semoga Allah mempermudah urusan kita semua dan Allah mencatat ini semua menjadi amal soleh yang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup nah dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa setelah membaca Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa andimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana an-naili wa athra fannahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Ibu akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.